Kami selalu merindukan Engkau Tuhan dalam setiap hidup dan mati kami. Tak ada yang kami cari lagi di dunia ini kecuali Engkau yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Engkau adalah kasih karunia, Engkau adalah hikmat, Engkau adalah kebenaran, Engkau adalah firman yang hidup. Engkau yang memberikan kami kehidupan sehingga kami boleh bersyukur senantiasa atas rahmat dan berkat-Mu setiap perjalanan kami. Dari sejak kami dalam kandungan, kami lahir, kami kembali kepadamu, kami menjadi anak-anak-Mu. Tetap kami setia di dalam salib-Mu, tetap kami setia di jalan-jalan-Mu, untuk tetap hidup di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus selamanya, dan tetap berdoa bagi pertobatan seluruh dunia ini, untuk mengenal Engkau secara pribadi. Kasih mereka yang membenci-Mu, yang belum mengenal Engkau, yang juga belum benar-benar tahu siapa Engkau sesungguhnya. Engkau yang telah memberikan kehidupan, tetapi banyak manusia menolaknya. Mereka tidak mengenal, mereka tidak percaya, mereka menghujat, menolak. Tetapi kasihan mereka Tuhan, jamah mereka semuanya di seluruh dunia ini, agar mereka dapat melihat terang-Mu, paling tidak tahu siapa Engkau sesungguhnya. Dalam pertemuan pribadi secara roh dan supranatural ataupun spiritual yang dilalui manusia, pasti kembali dan akan bertemu Tuhan yang sesungguhnya, yang mengasihi, mencintai, memberi damai dan sejahtera bagi manusia, dalam kekekalan, dalam kebaikan, dalam pengaruh yang baik kepada manusia, untuk hidup saling mengasihi, damai sejahtera, tidak membenci satu dengan lainnya. Karena di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah kasih, damai sejahtera, dan terang. Tidak ada sesuatu yang gelap bisa masuk ke dalam kerajaan terang, karena terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan. Berkati bangsa Israel, berkati bangsa-bangsa di seluruh dunia, berkati semua anak-anak Tuhan di seluruh dunia, berkati makhluk di dunia ini, siapapun kami. Jika kami memiliki kasih dan saling mengasihi, itu adalah tanda cinta Tuhan yang sesungguhnya. Karena Tuhan sendiri adalah cinta dan kasih yang memberi kedamaian di dalam lubuk hati dan jiwa kami. Terang-Mu melebihi matahari, terang-Mu akan membuat kami mati jika kami berani menolak dan melawan Engkau. Karena Engkau adalah kekuatan yang dahsyat yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Engkau tak terbatas ruang dan waktu. Engkau menggenggam kami semuanya seperti pasir di laut, seperti pasir yang kecil yang tidak terbatas kuasa-Mu. Engkau lebih besar dari apapun yang diperkirakan kami. Sedalam dan seluas samudera cinta-Mu, sebesar dan setinggi gunung di langit kasih-Mu. Engkaulah kekuatan melebihi apapun Tuhan. Kami percaya pada kuasa yang lebih besar dari apapun. Hikmat dan pengertian diberikan melalui firman-Mu yang kami baca setiap hari untuk mengerti memahami jalan-jalan-Mu. Tetaplah kami mendoakan pertobatan dunia ini, agar senantiasa hidup dalam kasih, damai sejahtera, dan bertemu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kitab di siang hari ini terambil dari Esra pasal 5 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-17, dan Esra pasal 6 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-12 dengan perikop yang sama. Pembangunan dimulai lagi dengan izin Darius, Raja Darius, yang berbunyi demikian. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Iddo, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Elohim Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yozadak membangun rumah Elohim yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Elohim. Tetapi pada waktu itu juga datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan Syetar Bosnai dan rekan-rekan mereka, dan menghina. Beginilah katanya kepada mereka, siapakah yang memberi perintah padamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tamu ini? Lalu katanya pula kepada mereka, siapakah nama-nama orang yang mendirikan bangunan ini? Tetapi mata Elohim mengamati para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Darius, dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Inilah salinan surat yang dikirim Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan Syetar Bosnai dan rekan-rekannya, para penggawa daerah sebelah barat sungai Efrat, kepada Raja Darius. Mereka mengirim laporan tertulis kepada yang bunyinya sebagai berikut. Kata Raja Darius, salam sejahtera. Kiranya Raja maklum bahwa kami datang ke daerah Yehuda, ke rumah Allah,
ke rumah Elohim yang maha besar. Rumah itu sedang dibangun dengan batu yang besar-besar, sedang dindingnya dilapis dengan kayu, dan pekerjaan itu dikerjakan dengan seksama dan berjalan lancar di tangan mereka. Kemudian kami menanyai para tua-tua itu, dan beginilah kata kami kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Lagi pula kami tanyakan pada mereka nama-nama mereka untuk memberitahukannya kepada Tuanku dengan mencatat nama orang-orang yang mengepalai mereka. Inilah jawaban yang diberikan mereka kepada kami. Kami adalah hamba-hamba Elohim semesta langit dan bumi, dan kami membangun kembali rumah yang telah didirikan bertahun-tahun sebelumnya, didirikan dan diselesaikan oleh seorang raja Israel yang agung. Tetapi sesudah nenek moyang kami membangkitkan murka Elohim semesta langit, mereka diserahkannya ke dalam tangan Nebukadnezar, raja negeri Babel, orang Kasdim, yang merusak rumah itu dan mengangkut bangsa itu sebagai tawanan ke negeri Babel. Akan tetapi pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Babel, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores untuk membangun rumah Elohim ini, juga perlengkapan emas dan perak dari rumah Elohim yang telah diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke dalam bait suci yang di Babel, diambil pula oleh Raja Kores dari bait suci yang di Babel itu, dan diserahkan kepada seorang bernama Sesbazar yang telah diangkatnya menjadi bupati. Perintahnya kepadanya, ambillah perlengkapan ini, pergilah dan taruhlah itu di dalam bait suci yang di Yerusalem, dan biarlah rumah Elohim dibangun di tempatnya yang semula. Kemudian datanglah Sesbazar meletakkan dasar rumah Elohim yang ada di Yerusalem, dan sejak itu sampai sekarang dikerjakanlah pembangunannya, hanya belum selesai. Oleh sebab itu, jikalau dianggap baik oleh raja, maka hendaklah diadakan penyelidikan di dalam gedung perbendaharaan raja di sana di Babel, apakah pernah dikeluarkan perintah oleh Raja Kores untuk membangun kembali rumah Elohim yang di Yerusalem itu. Kemudian keputusan raja tentang hal itu kiranya dikirimkan kepada kami. Sesudah itu, atas perintah Raja Darius, diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. Kemudian di Ahmeta, benteng yang di provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut piagam. Pada tahun pertama zaman Raja Kores, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Elohim di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar-besar dan 1 lapis kayu. Biayanya harus dibayar dari pembendaharaan kerajaan dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Elohim yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel itu harus dikembalikan, supaya kembali pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem, ke tempatnya semula, dan engkau harus menaruhnya di dalam rumah Elohim. Oleh sebab itu, hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Syetar Boznai serta rekan-rekanmu, para penggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Elohim itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Elohim itu di tempatnya yang semula. Lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Elohim itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah dengan sesama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Elohim. Semesta langit juga gandum, garam, anggur, dan minyak menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem. Semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Elohim semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakannya pada ujung tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan. Oleh karena hal itu, maka Elohim yang sudah membuat namanya diam di sana
Biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini, dan membinasakan rumah Elohim yang di Yerusalem itu. Aku Darius yang mengeluarkan perintah ini, hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini menjelang sore. Ya Tuhan, kami tahu bahwa pembangunan bait suci untuk bangsa Israel adalah hal yang membuat Engkau ada dan hidup di sana. Bahkan rumah atau kerajaanmu akan selamanya bertata di sana sekalipun sudah hancur semuanya. Tetapi kami percaya bahwa ketika pembangunan bait suci ketiga juga akan dibangun pada zaman ini, kami percaya bahwa Mesias yang dari surga akan segera turun dan memerintah bangsa Israel untuk menjadi raja atas mereka dan seluruh dunia ini, menjadi hakim yang adil. Tuhan semesta alam yang tak berkesudahan, kerajaan-Mu yang menggenapi firman dan nubuat para nabi-nabi dan juga nubuat-nubuat zaman akhir. Tak ada salahnya kami berdoa bagi bangsa ini untuk menerima Mesias dan Juru Selamat, karena Tuhan Yesus ada di bangsa ini. Dan setiap orang yang percaya bahwa Yahudi akan diselamatkan karena kasih karunia, sehingga mereka bertobat. Selagi masih belum kegenapan ini ke seluruh dunia, Yahudi masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat. Sehingga semua orang percaya dan yakin bahwa Mesias itu adalah Engkau sendiri, Tuhan, yang telah mengaruniakan keselamatan kepada seluruh dunia ini. Dan kami percaya tak ada rencana jahat di dalam Tuhan. Tuhan ingin semua manusia saling mengasihi, damai sejahtera, hidup berkasih-kasihan. Karena seperti Bapa mengajarkan kasih melalui anaknya Yesus Kristus, demikian pula kita sebagai manusia yang hidup di dalam terang Roh Kudus akan saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati bangsa Israel dan seluruh bangsa-bangsa di dunia. Tuhan Yesus memberkati bangsa Indonesia dan semua bangsa yang mencintai Israel. Dan Tuhan Yesus mengasihi semua orang, menjamah semua orang yang gelap hati dan membuka mata hati untuk tetap berada di jalan terang. Amin. Demikianlah pembacaan kita siang sore ini. Janganlah Anda menjadi seorang pembenci, tetaplah berdoa bagi pertobatan dunia ini. Tetaplah hidup di dalam Kristus Yesus, karena Kristus Yesus mengajarkan kasih, bukan mengajarkan kejahatan, bukan mengajarkan kebencian dan juga pertikaian. Karena itu selagi masih ada waktu, seluruh dunia bertobatlah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.